dulu ya Mbak. Saya Faza Salsabila, bisa dipanggil Mbak Faza atau Bu Faza, terserah dari Mbaknya sendiri. Kalau Mbaknya? Kalau saya Valencia Aurelia Bila, bisa dipanggil Valen aja. Oke, Mbak Valen ya sebelumnya ya. Oke, sebelumnya kabarnya Mbak Valen hari ini bagaimana? Alhamdulillah baik Bu kabarnya. Ya Mbak ya. Oke Mbak Valen, tadi sebelum kesini apakah ada kegiatan yang lain? Ada Bu, ada kuliah Bu tadi. Oh, jadi Mbak Valen ini kuliah ya Mbak ya? Iya betul. Kuliah di mana Mbak? Dia di Buana Surabaya Bu. Oh, di Buana Surabaya itu ya Mbak. Kan ada 2 kampus ya Mbak. Ada yang di Ngagel sama yang di Menanggal. Itu Mbak Valennya yang Di Menanggalnya. Oh, Mbak Valen yang di Menanggal Iya. ya. Baik. Kalau kuliah kos atau PP Mbak Valen? PP Bu. Oh, PP. Rumahnya jauh Mbak? Enggak, cuma Sidoarjo sini Bu. Oh, jadi lebih pilih PP ya Mbak? Ya, Ya. betul sekali. Mbak Valen ini selain kuliah apakah ada kegiatan yang lain? Ada Bu, saya mengikuti UKM dan juga kalau saya di rumah itu mengikuti organisasi seperti kayak IPNU seperti itu. Oh iya Mbak ya. Itu UKM apa nih Mbak? UKM tentang musik Bu. Saya kan suka di bidang musik Bu. Oh itu gitu ya Mbak ya. Ya. Oh, bagus. Oke, Mbak Valen ini mengikuti UKM di kampus ya Mbak ya. Iya. Mbak Valen ini sekarang semester berapa? Semester 5 Bu. Oh semester 5. Jadi kalau semester 5 sambil mengikuti UKM apakah ada kendala gitu Mbak dalam membagi waktu? Untuk sejauh ini dan saat ini sih nggak ada kendala sih Bu. Soalnya kalau UKM kebetulan saya kan juga ketuanya gitu Bu. Jadi saya menentukan. Itu ya Mbak? Ya. Ketuanya ya Mbak Valen ini ya. Oke. Ini ambil jurusan apa Mbak di kampus? Di kampus saya mengambil prodi bimbingan dan konseling Bu. Oh, makanya Mbak ya ambil bimbingan dan konseling. Ya. Oke. Nanti kedatangan Mbak Valen ke sini, apakah ada yang ingin Mbak Valen sampaikan kepada saya? Ada Bu. Jadi di sini saya tuh ingin melakukan proses konseling yang dimana saya ingin merubah perilaku saya yang ya gitu lah Bu. Oh iya. Sebelumnya apakah Mbak Valen ini sudah pernah melakukan proses konseling? Belum sama sekali Bu. Belum ya. Sebelum itu saya jelaskan sedikit ya Mbak tentang proses konseling sendiri. Baik, proses konseling ialah proses bantuan konselor terhadap konseli untuk menyelesaikan masalah konseli. Tapi perlu Mbak Valen ketahui bahwa konselor hanya sebagai fasilitator saja untuk menjembatani permasalahan dari pihak konseli. Untuk selesai atau tidaknya tergantung dari pihak konselingnya ya Mbak ya. Apakah sudah paham Mbak? Baik, jadi proses konseling saat ini itu semua dari permasalahan yang saya alami itu tetap saya sendiri ya Bu yang bisa menyelesaikan. Iya, itu. Oke. Baik, pastinya kan saya juga akan menjelaskan tahapnya ya Mbak ya. Ya. Pastinya kan melakukan proses konseling tidak hanya bisa bertemu dalam 1 kali saja ya Mbak ya. Kita bisa bertemu dalam 1 minggu, bisa 2 kali atau 1 kali. Untuk durasinya bisa 30 menit atau 45 menit. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak Valen bersedia? Bersedia Bu. Saya bersedia yang 30 menit aja. Oke, 30 menit ya Mbak ya. Ya. Oke Mbak, di minggu ini saya free di hari Jumat dan Sabtu. Apakah Mbak Valen bersedia di hari tersebut? Di hari Jumat aja Bu. Baik, di hari Jumat. Ya. Apakah jam 10 bisa Mbak? Bisa Bu. Baik, kita mulai proses konseling selanjutnya di hari Jumat pukul 10 ya Mbak ya. Baik, maaf ya Mbak sebelumnya apabila saya kurang mempersiapkan tempatnya tadi ya, mohon maaf. Dengan tempat yang ini apakah Mbak Valen sudah merasa nyaman? Sudah Bu, sudah sangat nyaman sekali. Baik, sudah merasa nyaman ya. Tadi kan Mbak Valen sempat ingin bercerita tentang permasalahan yang Mbak Valen alami saat ini. Iya. Bisa diceritakan Mbak permasalahan yang Mbak Baik. Valen alami? Oke, baik Bu, terima kasih. Jadi saya tuh
Kayak punya masalah lah yang saya alami ini, bahwa saya tuh mungkin sering kali ini dan juga saat ini saya tuh sering pulang malam, bahkan sampai jam 2 malam pernah Bu, kemarin gitu. Oh, seperti itu. Jadi Mbak Valen ini memiliki permasalahan yang sering pulang larut malam ya Mbak ya? Iya Bu, betul sekali. Baik. Mbak Valen ini sudah sejak kapan Mbak melakukan hal tersebut? Mungkin baru saat ini aja sih Bu, baru-baru aja nih gitu. Kalau dulunya saya mungkin pulang sekitar jam setengah 11 itu paling mentok Bu. Kalau saat ini sampai jam 1 sampai jam 2 gitu Bu. Seperti itu ya Mbak ya. Apa sih yang membuat Mbak Valen ini selalu bermain sampai hingga larut malam seperti itu Mbak? Ya mungkin kan saya kan tinggal bersama bude saya ya, mungkin saya tuh ingin bebas juga sedikit. Dan kalau habis kayak mata kuliah yang pusing banget tuh, ya udahlah saya main sampai saya benar merasa puas gitu sama pas saya keluar gitu Bu. Oke baik. Jadi lebih tepatnya Mbak Valen ini selalu merasa kesepian ya Mbak ya di rumah. Dan Mbak Valen ini ingin mencari suasana yang baru di luar, mencari kebahagiaan seperti itu ya Mbak ya. Betul. Jadi Mbak Valen tadi tinggal dengan budenya Mbak Valen ya. Iya betul. Oke. Kalau orang tua berada di sini atau di luar kota Bu, orang tua saya. Oh, orang tua Mbak Valen. Ya, jadi saya LDR sama orang tua saya, jadi saya tuh di sini ya ibaratnya kayak ya numpang di rumah bude saya. Nah maka dari itu saya sering pulang malam, saya tuh kayak penat gitu. Oh seperti itu ya Mbak. Dengan Mbak Valen seperti itu, bagaimana reaksi dari keluarga Mbak Valen sendiri? Ya akhirnya kayak dimarahin sih Bu, tapi saya juga udah menjelaskan bahwa saya tuh kayak pusing, penat pada saat ada kuliah yang banyak tugas banget gitu. Jadi orang tua saya ya mungkin sedikit memahami sih Bu gitu. Ya paham ya Mbak, mungkin kan Mbak Valen ini melakukan hal tersebut itu dengan penat ya di rumah, dengan banyaknya tugas yang membuat Mbak Valen itu seperti itu. Bagaimana reaksi Mbak Valen sendiri dalam menghadapi jika Mbak Valen ini dimarahin dengan keluarga? Ya saya mungkin kayak lebih apa sih gitu, cuma gitu kan kayak risih gitu kan. Saya pada saat di luar di WA-WA-in seperti itu ya saya bilang, dan saya juga mencoba menjelaskan lah kepada orang tua saya bahwa iya aku pulang tapi bentar, aku masih pusing, penat dan lain sebagainya gitu. Seperti itu ya Mbak. Iya. Jadi dengan Mbak Valen itu diingatkan dengan orang tua, apakah Mbak Valen ini tetap melakukan hal tersebut atau bagaimana Mbak? Saya tetap melanjutkan kayak main saya sampai larut malam itu tetap gitu. Apakah ada lingkungan atau mungkin bisa disebut dengan teman ya Mbak yang mempengaruhi Mbak Valen ini untuk keluar malam dan lebih sering malas untuk pulang gitu Mbak? Kalau sejauh ini sih mungkin ada yang nggak ada. Kalau mungkin teman saya yang ada ini mungkin ngejaknya itu cuma paling mentok itu jam 11 ya. Mungkin saya sih yang terlalu banyak untuk mengajak seperti itu. Seperti itu ya Mbak ya. Baik, apakah hal tersebut itu mempengaruhi tingkah laku Mbak Valen Mbak? Dengan Mbak Valen pulang larut malam? Ya Bu, mempengaruhi sangat. Bisa dijelaskan Mbak bagaimana, seperti apa tingkah laku yang Mbak Valen maksud itu? Ya kalau saya pulang larut malam terus ketahuan bude saya, ya kalau bude saya loh toko dia kok mulai bengi nang dia aja mulai bengi wedok gitu kan Bu. Terus ya saya cuma main, langsung saya buka pintu langsung ya udah masuk kamar gitu aja. Usaha apa yang Mbak Valen lakukan untuk mengatasi perilaku tersebut? Ya saya sering kayak belajar laptopan, tapi ada saja yang selalu mengajak saya gitu. Ya udah saya kayak katut aja ikut sampai pulang malam. Saya kayak saya gak metu ini metu bengi saya bengi wes gak usah wes saya gini gitu Bu. Seperti itu ya Iya. Mbak ya.
itu udah usaha yang luar biasa sih ya Mbak ya. Apakah ada kendala Mbak dalam melakukan usaha tersebut? Ada ya, itu tadi kayak sering saya melakukan usaha kayak kalau saya keluar bengi wis mari aku ya wis capek pengen kayak lebih tidur lebih awal juga seperti itu, tapi ya ada aja yang ngajak gitu Bu. Seperti itu ya Mbak. Jadi kendalanya Mbak Valen ini tidak bisa menolak ajakan temannya ya Mbak ya. Ya kurang lebih seperti itu Bu. Bagaimana Mbak Valen mengontrol diri Mbak Valen dalam mengatasi tingkah laku pikiran dari Mbak Valen sendiri? Kalau saya sih orangnya tuh kayak kalau nggak penting bicara ya saya diam gitu Bu. Kan biasanya ada kan di lingkup perkuliahan itu kayak teman-teman saya itu sok ngomong-ngomong gitu, sok alah seperti itulah kayak ngomong gak jelas. Ya saya kok nggak penting ngomong, itu ngapain ngomong, saya lebih kayak ya udahlah aku tak diem aja. Aku tuh aslinya lebih ke orang agak diam gitu ke omongan nggak penting, atau ada hal yang sesuatu yang saya bicarakan tuh nggak penting, itu kayak menurut saya tuh sia-sia gitu. Oke, seperti itu. Permasalahan yang Mbak Valen alami saat ini, seberapa ingin sih Mbak Valen keluar dari permasalahan tersebut? Ya saya sangat ingin sekali, jadi saya tuh kayak capek gitu ya, lama-lama kayak pulang malam, tidur juga kurang, terus kalau mau kuliah bangun pagi itu juga kadang-kadang ngantuk banget ya. Saya kayak agak nyesel, apa sih aku ini kok begini, seharusnya aku tidurku jam 9 atau jam 10 lah gitu. Oke, lebih ke menyesal ya Mbak ya. Baik. Jika ingin berubah, Mbak Valen ini harus konsisten dengan usaha agar Mbak Valen ini tidak mengulangi hal tersebut untuk pulang lebih larut malam ya Mbak ya. Apakah Mbak Valen bisa? Bisa Bu, sangat bisa. Kesalahan yang Mbak Valen hadapi yaitu bermain hingga larut malam, karena Mbak Valen ini merasa kesepian di rumah, juga jenuh jika banyak tugas seperti itu yang membuat Mbak Valen ini seperti ini ya Mbak. Dan Mbak Valen juga selalu mengiyakan ajakan teman tanpa bisa untuk menolak seperti itu ya Mbak. Jadi Iya, masalahnya yang betul. sedang Mbak Valen alami saat ini. Apakah ada hal yang ingin dicapai dari permasalahan Mbak Valen saat ini? Ada Bu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya juga ingin lebih memanage dan juga lebih mungkin banyak tidurnya aja dan istirahat gitu Bu. Kalau saya pulang terus ya takutnya mengganggu kayak kesehatan saya juga, terus pola tidur saya juga berkurang seperti itu Bu. Oke, nah betul sekali ya Mbak ya. Lalu dengan konseling ini apakah yang Mbak Valen harapkan? Yang saya harapkan saya bisa merubah keburukan-keburukan kayak contohnya tadi seperti pulang malam seperti itu Bu. Seperti itu ya Mbak. Biasanya Mbak Valen yang pulang jam 11 jadi pulang jam 9 gitu ya Mbak ya. Oke, baik. Dengan proses konseling kita hari ini, apakah Mbak Valen ini yakin untuk mengurangi bermainnya Mbak Valen yang pulangnya terlalu malam gitu Mbak, bisa digunakan dengan membaca novel lebih di rumah? Apakah Mbak Valen yakin? Ya insya Allah Bu, saya yakin. Saya kan juga orangnya suka menulis gitu Bu. Ya mungkin saya gunakan untuk ya belajar gitu Bu, atau menulis apapun lah gitu. Jadi Mbak Valen yakin ya Mbak ya? Ya. Oke, baik. Dengan permasalahan yang Mbak Valen hadapi saat ini, sepertinya Ibu ini perlu membantu Mbak Valen dengan menggunakan teknik kontrak perilaku. Apakah Mbak Valen sebelumnya sudah mendengar tentang teknik kontrak perilaku? Belum Bu. Belum ya Mbak ya. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu ya Mbak ya. Apa itu kontrak perilaku? Jadi kontrak perilaku ialah sebuah perjanjian formal antara konselor dan konseli secara rinci untuk mengatur tujuan perubahan perilaku yang ingin dicapai dari konseli, serta di mana konseli dan konselor bekerja sama untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang tidak diinginkan menjadi pola yang lebih sehat dan produktif. Apakah sudah paham Mbak? Sudah Bu, sudah paham. Sebelum itu Ibu ingin bertanya kepada Mbak Valen ya, apakah Mbak Valen memiliki sesuatu yang sangat ingin dicapai belakangan ini Mbak? Ada sih Bu.
Wih, ada itu saya ingin bertanya terlebih dahulu ya kepada Mbak Valen. Apakah Mbak Valen saat ini memiliki sesuatu yang sangat ingin Mbak Valen capai belakangan ini, Mbak? Ada Bu, ada. Saya ingin kayak membeli HP baru gitu Bu. Oke, membeli HP baru ya Mbak ya. Baiklah, dalam masalah ini saya akan membantu sebisa mungkin dan saya juga akan membuatkan lembar kontrak perilaku untuk Mbak Valen. Sebentar ya Mbak, apakah Mbak Valen mau menunggu? Mau Bu, nggak apa-apa. Iya, baik, saya buatkan dulu ya Mbak. Ya. Baik Mbak, ini contoh dari kontrak perilaku. Apakah Mbak Valen bisa difahami, dibaca dulu Mbak? Oke, saya baca dulu ya Bu. Iya. Oke Bu, sudah paham. Oke, baik. Apakah dari Mbak Valennya setuju dengan isi kontrak perilaku yang Ibu berikan? Sangat setuju Bu. Baik. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi ya Mbak, alangkah baiknya kita tentukan dulu Mbak ya dari indikator-indikator perubahan perilaku yang ingin Mbak Valen rubah ya Mbak ya. Indikator perubahan yang kita tetapkan adalah Mbak Valen dapat pulang tepat waktu sesuai dengan aturan dari budenya Mbak Valen ya, ataupun orang tuanya Mbak Valen, dengan tidak terlambat pulang lagi. Apakah ada indikator lain yang ingin Mbak Valen tambahkan? Tidak ada Bu, sepertinya. Oke, selanjutnya kita akan menyusun jadwal dan prosedur perubahan perilaku yang akan kita lakukan. Selanjutnya kita akan menyusun jadwal dan prosedur perubahan perilaku yang akan kita lakukan. Bagaimana rencana jadwal Mbak Valen? Baik, jadi mungkin saya pengen mainnya tuh hari Rabu, Sabtu dan Minggu aja gitu. Kalau untuk yang lainnya saya mungkin di rumah belajar gitu. Oke, untuk waktunya apakah ditentukan? Tidak Bu, cuma itu saja, cuma harinya saja. Kalau untuk waktu saya takutnya nanti saya ada belajar atau keinginan belajar gitu. Cuma saya mungkin pengen ini kayak Rabu, Sabtu, Minggu aja main saya gitu. Baik, seperti itu ya Mbak ya. Ya. Jadi prosedurnya Mbak Valen adalah akan bermain ke rumah teman di hari Rabu, Sabtu dan Minggu saja. Ya. Untuk waktunya Mbak Valen tidak menentukan ya Mbak ya. Betul. Baik. Apakah ada yang ingin ditambahkan kembali Mbak? Tidak ada Bu, itu aja. Prosedurnya Mbak Valen ini, Mbak Valen akan bermain ke rumah teman setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu saja ya Mbak ya. Iya Bu, betul. Mungkin nanti kalau ada perubahan waktu, kalau saya juga pulang terlambat malam lagi, saya mungkin akan menghubungi orang tua saya atau bude saya, seperti itu Bu. Oke, seperti itu ya Mbak ya. Ditambahkan juga proses Mbak Valen harus menghubungi orang tua ya Mbak ya, Ya. jika ada perubahan dalam rencana pulang terlambat. Iya Bu. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut ya Mbak ya tentang prosedur-prosedur perubahan perilaku yang akan kita lakukan. Pertama-tama coba jelaskan kembali prosedur apa saja Mbak. Sekarang kita bahas ya Mbak lebih lanjut tentang prosedur perubahan perilaku yang ingin kita lakukan saat ini. Jadi Mbak Valen ini apakah bisa menjelaskan kembali apa saja prosedurnya Mbak? Iya Bu, jadi mungkin saya mainnya cuma hari Rabu, Sabtu, dan Minggu. Untuk kalau pulang larut malam atau kayak ada apa gimana, saya akan menghubungi orang tua saya dan juga bude saya. Terus untuk mungkin maksimal waktu saya pulang itu mungkin saya manage sendiri itu mungkin jam 10:30 gitu Bu. Sebentar ya Mbak ya. Baik, Gus, Mbak Valen sudah bisa memahami prosedurnya dengan baik ya Mbak ya. Iya Bu. Oke, baik. Mbak Valen sudah melakukan prosedur dengan baik. Sekarang coba praktekkan lagi. Tapi kali ini misalkan Mbak Valen ini terlambat pulang, bagaimana Mbak Valen akan menghubungi orang tua? Misalnya kayak Mbak Valen itu menghubungi orang tuanya itu yang seperti apa gitu? Oh gitu, oke. Ya. Ya mungkin saya bilang bahwa bentar masih ada
tugas atau bentar masih belum ingin pulang aja. Nanti kalau ingin pulang ya saya pulang, tapi maksimal mungkin jam 11 lah gitu. Oke, bagus ya Mbak ya. Saya rasa Mbak Valen sudah memahami dan berlatih prosedurnya dengan baik. Iya Bu. Nah, Mbak Valen, sekarang saya akan membuatkan Mbak Valen kontrak perilaku untuk menjamin komitmennya Mbak Valen dalam menerapkan prosedur-prosedur yang sudah kita bahas tadi. Bagaimana Mbak? Iya Bu, setuju. Oke, mari kita buat kontraknya. Di sini akan tercantum tujuan, komitmen, dan konsekuensi yang jika Mbak Valen akan melanggar kontrak tersebut. Oke Bu, baik. Jadi Mbak Valen tadi kan lebih ingin pulang sebelum pukul 11. Ya. Lebih jika pulang terlambat izin dulu terhadap orang tua, dan untuk mainnya hanya di Rabu, Sabtu, dan Minggu saja ya. Iya Bu, betul. Baik, pastinya kan nanti dengan tujuan Mbak Valen itu ada konsekuensinya jika Mbak Valen melanggar hal tersebut. Konsekuensinya Mbak Valen sendiri seperti apa? Ya mungkin konsekuensi yang saya pikir itu mungkin saya nggak usah makan atau nggak usah jajan gitu Bu. Soalnya saya kan juga orangnya sulit makan gitu. Ya mungkin itulah yang bisa jadi konsekuensi saya gitu. Oke, jadi itu konsekuensi Mbak Valen ya, untuk Mbak Valen dalam melanggar sanksi tersebut ya. Untuk self rewardnya seperti apa Mbak? Kalau saya berhasil yang saya ingin dan saya capai, mungkin saya lebih kayak pergi ke mall me time, terus jajan sesuka saya. Jalan-jalan gitu ya Mbak? Ya betul, udah itu aja sih Bu. Nah, bagus sekali Mbak. Untuk pekerjaan rumah, Mbak Valen juga bisa menerapkan, mencoba prosedur-prosedur ini selama seminggu ke depan. Setiap hari catat apakah kamu berhasil menerapkannya atau tidak, dan kita akan bahas kembali di minggu depan ya Mbak. Ya Bu. Baik, saya buatkan kontrak perilaku untuk Mbak Valen sebentar ya Mbak ya, untuk pekerjaan rumah Mbak Valen. Ya. Jadi ini ya Mbak ya, untuk kontraknya Mbak Valen. Mbak Valen bisa isi sesuai dengan kegiatan Mbak Valen minggu ke depan. Saya akan melihat progresnya di minggu depan dengan perilaku yang sudah Mbak Valen siapkan. Baik Bu, saya akan menerapkan dan coba belajar untuk menerapkan prosedur yang sudah Ibu berikan kepada saya seperti itu. Nanti juga dicatat juga ya Mbak ya, Ya Bu, hasilnya saya ya. catat juga. Oke, bagus. Jika sudah kita sepakat dengan kontrak perilaku tersebut, pekerjaan rumah berterima kasih dengan Mbak Valen sudah antusiasnya ingin berjumpa dengan saya saat ini. Iya Bu, sama-sama. Baik, sebelumnya apakah ada hal yang ingin Mbak Valen tanyakan kembali kepada saya? Sepertinya sudah cukup Bu, mungkin dilanjut minggu depan aja Bu. Oke, saya rasa sudah cukup. Ya. Saya akhiri proses konseling kita hari ini ya Mbak ya. Mohon maaf bila ada salah kata yang Mbak ya tadi sebelumnya. Ya Terima Bu, kasih. sama-sama. Saya juga terima kasih kepada Bu Faiza karena sudah menjembatani permasalahan yang saya alami saat ini. Baik, terima kasih Mbak. Ya saya pamit pulang dulu ya Bu Ya. ya. Terima kasih.